Apa tuh Pak baterai EV? Saya baru dengar nih. Wah, baterai EV itu adalah baterai untuk kendaraan listrik. Electric vehicle. I Tepat see. sekali. Oke. Halo sahabat Mirai Aset Sekuritas Indonesia, kembali lagi di episode Superstock bersama saya Alia Natasha. Seperti biasa, kita telah memilih satu saham pilihan yang akan kita bahas bersama Bapak Andi Gunawan dari tim Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Andi. Halo Mbak Jadi Alia. hari ini kita akan bahas saham apa nih Pak? Kita akan kebetulan bahas fokusnya ke metal mining sektornya ya. Tapi perusahaannya kita spesifik lebih ke aneka tambang. Oh, gitu. ke Antam ya? Ya, betul. Oke. Tikernya Antam. Tikernya Antam. Nah, boleh diceritakan mungkin bisnis modelnya Antam nih seperti apa nih Pak? Kalau kita bicara bisnis model, sebenarnya aneka tambang ini benar-benar sangat-sangat diversifikasi. Oh gitu. Gini, kenapa saya bilang sangat diversifikasi? Revenue dia 60% kisarannya dari emas. Oke. Sekitar 30% dari produk nikel dan turunannya seperti ferronikel. Dan ada sedikit bauxit, tapi itu kontribusinya ke revenue. Kalau kita bicara dari sisi top line ya atau performance revenue breakdown-nya ya. Nah, di bottom line margin yang ditawarkan lebih tinggi itu di sisi nikel. Nah, kalau di emasnya margin yang ditawarkan atau profitability marginnya itu tuh boleh dibilang tidak sebesar si seatraktif nikel, betul. Nah, kenapa saya bilang diversifikasi? Emas, seperti kita tahu, ketika lagi ekonomi global mengalami penurunan, investor akan akan cenderung mengalihkan duitnya dari risky asset ke safe haven, sehingga harga emas naik. Tapi ketika jadi ada yang bisa membalancing antara lagi harga ekonomi turn down, jadi harga emasnya naik, itu bagus buat buffernya Antam, earningsnya Antam. Tapi kalau lagi ekonomi bullish cycle atau expansionary, jadi si nikel yang bisa naik nolong, ya. Gitu. Jadi secara produk memang sudah terbalance dengan sendirinya betul sekali, earning margin sekali tersebut itu ya. Betul. Oke, nah kita lihat nih ya Pak ya, selama pandemik COVID-19 ini kan banyak banget nih ya perusahaan mengalami challenges lah, tantangan nih. Kalau untuk perusahaan aneka tambang sendiri apa sih tantangan yang dihadapi? Tantangan yang dihadapi kalau kita bilang dari sisi performance dari top line-nya atau dari revenue-nya, memang yang masalah pertama itu harga nikelnya kemarin turun, tapi di satu sisi harga emasnya rally. Nah, di sisi sales volume, untuk penjualan sales volume-nya aneka tambang, emasnya itu sedikit mengalami gangguan karena dia ada gangguan di produksinya. Kenapa nih Pak produksinya yang terganggu? Tepat sekali. Jadi dia tuh backbone dia, produksi emasnya itu ada di Pongkor dan Cibaliung. Area Bongkor dan Pongkor dan Cibaliung. Nah, dua daerah itu jatuh satu di Provinsi Banten, satu lagi di Provinsi Jawa Barat. Yang artinya pada saat itu terjadi implementasi PSBB. Jadi dibatasi ruang geraknya. Tapi kalau di nikel dia tidak ada mengalami gangguan produksi, tapi harganya doang yang turun, sehingga sales volume penjualan nikelnya itu biasa-biasa aja untuk venue-nya. Nah, yang paling menarik juga kalau kita bicara tentang nikel di Indonesia itu untuk nikel ore-nya itu penjualannya itu local market itu sudah ada. Jadi kalau kita mau flashback tahun 2014-2015 diimplementasikannya nickel ore ban. Jadi perusahaan-perusahaan pertambangan nikel di Indonesia tidak boleh mengekspor. Tapi di awal 2017 sedikit direlaksasi. Di akhir 2019 atau terefektif di awal tahun 1 Januari 2020 di ban lagi, ditutup lagi. Nah, jadi kejadian tahun 2015 sampai 2017 ini sama 2020 ke depan itu bedanya ada keunikan. Pada tahun 2015 sampai 2017 periode seperti itu, local market atau untuk penjualan nikel ore di dalam negeri itu marketnya tidak ada. Jadi nggak ada appetite dari local consumption tuh malah nggak ada mungkin bukan appetite, tapi marketnya memang belum ada. Belum siap kan? Belum siap. Tapi di tahun ini, sejak di tahun 2020 ini, marketnya sudah ada. Jadi walaupun di ban ore,
di ban ekspornya, tapi tetap kita masih ada permintaan di dalam negeri. Kalau apa nih yang membuat permintaan itu tiba-tiba ada nih Pak? Nah, menarik sekali nih kalau kita bahas lebih dalam. Jadi yang menarik adalah kembali lagi, kenapa perusahaan-perusahaan investor asing seperti dari Cina, mungkin juga dari perusahaan dari Korea ingin investasi untuk produk hilirisasi nikelnya, itu lebih ke stainless steel, dan yang paling utama adalah baterai EV. Apa tuh Pak baterai EV? Saya baru dengar nih. Baterai EV itu adalah baterai untuk kendaraan listrik. Electric vehicle. Tepat sekali. Jadi segera daftarkan diri kamu di Up or Down Survival Season 2. Kamu berkesempatan memenangkan total hadiah 50 juta rupiah. Ditunggu pendaftarannya terakhir tanggal 11 Oktober 2020. Jadi kalau kita waktu itu pernah bikin kolaborasi report dengan HQ kami, South Korean, dari Korea. Jadi lintas negara, lintas analis juga. Jadi waktu itu kita ngelihat di ASEAN, ASEAN plus India, kita ngelihat baterai EV, electric vehicle demand itu akan terus naik. Mungkin bisa eksponensial di tahun 2035. Jadi based on projection, maybe 10 years from now, itu akan eksponensial. Luar biasa. Dan kita lihat drivernya, kalau kendaraan listrik bisa ada dua nih. Ada mobil, ada motor. Motor juga bisa ya? Bisa sekali. Nah, jadi kalau kita lihat di baterai electric vehicle-nya, ini kita ngelihat motor yang akan jadi drivernya untuk naik, bisa mendorong permintaan baterai EV di Indonesia, di ASEAN dan di India itu bakal booming. Gitu, jadi volume demand-nya itu based on culture transportation-nya juga sih ya Pak ya? Betul, dan juga dari sisi price. Kalau untuk mobil listrik dengan mobil yang biasa, itu perbandingan price gap-nya itu terlalu tinggi. Terlalu mahal ya? Ya, tapi kalau kita cek di Indonesia, harga motor listrik dengan harga motor yang bensin itu relatif. Berapa sih Pak? Kalau beda-beda tipis kan berarti kan? Ya betul, beda-beda tipis. Boleh dibilang spread-nya itu mungkin cuma 5%, nggak nyampe 5%. Relatif sama, kisaran harganya sekitar 15 sampai 25 juta. Itu motor listrik juga ada. Udah dapat motor listrik. Betul. Ya? Berarti ya saya asumsikan itu sentimen positif ya untuk kinerja. Katalis untuk jangka panjangnya electric vehicle. Nah itu dengan sentimen positifnya, bagaimana dengan strategi internal perusahaan aneka tambang ini Pak? Untuk strategi internal, dia orang memang fokus untuk saat ini masih kembangin emas dan nikel. Untuk nikel, mereka akan terus bertransformasi ke produk downstreamnya atau boleh dibilang hilirisasi nikelnya. Dengan cara saat ini mereka lagi ongoing proses untuk pembangunan pabrik ferronikel di Halmahera Timur. Nah, memang ada sedikit kendala di listriknya, belum siap gitu. Tapi it's okay. Untuk 2 tahun 3 tahun ke depan kami optimis itu pabrik yang di Halmahera Timur untuk bisa jadi bisa jadi dan bisa beroperasi gitu. Nah, yang di emas sendiri mereka saat ini terus mencari kalau saya lihat strateginya internal Antam, memang ini bukan disclosure, bukan statement dari pihak emiten ya, tapi ini kalau menurut saya mereka akan coba terus mencari tambang emas yang baru. Potensial betul untuk tambang biar revenue dari emasnya itu pendapatan dari bidang emasnya atau bisnis unitnya emasnya itu bisa ada gitu. Jadi bagaimana nih Pak Andi dengan prospek saham Antam ini ke depannya? Kalau saya bilang prospeknya ke depan itu tetap solid. Walaupun ada sedikit badai, bukan sedikit badai ya, tapi memang lagi di tengah badai pandemi COVID ini ya yang menyebabkan ekonomi global tuh shrinking down. Tapi kami masih optimis solid dan juga kami masih rekomendasinya kami buy dengan target price di 960. Current price-nya berapa Pak sekarang? Sekarang di 700-an something. Kalau kemarin closing price kalau seingat saya kalau nggak salah itu 735. Jadi masih ada room upside, untuk potensial lebih dari 20%. Terima kasih Bapak Andi Gunawan atas informasinya. Semoga informasi dari tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia dapat membantu teman-teman untuk mencari saham yang berpotensi menghasilkan cuan.
Saya Aliyah Natasha beserta Andi Gunawan. Kami pamit undur diri dulu, sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya. Happy cuan!